Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Elektronika Analog akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang PCT-AC Analisis. Kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu Afrizal dan Al-Fatih dengan NIM 23050874076, Noval Firmansyah dengan NIM 23050874093, Muhammad Habibur Rofi Hafiz Kurniawan NIM 23050874096, Muhammad Roykan Putra dengan NIM 23050874089. Selanjutnya kami akan membahas soal PCT, ASIS Analysis Problem. Kami di sini akan membahas soal nomor 17, di mana diberikan sebuah rangkaian pada gambar 5.156, dan kita akan mencari berapakah nilai RE, VB, VC, impedansi input, dan nilai AV. Kami menggunakan software Proteus untuk melakukan simulasi pada rangkaian yang diberikan pada soal, dan kami sudah membuat rangkaiannya seperti pada gambar. Kita juga meletakkan voltmeter dan ampermeter untuk mencari beberapa nilai, di antaranya tegangan basis, tegangan kolektor, kemudian arus basis, arus kolektor, dan arus emitter. Untuk selanjutnya langsung saja kita menuju langsung pada software Proteus untuk melakukan simulasi. Nah, sebelumnya di sini saya sudah merakit rangkaian di Proteus sesuai dengan skema yang ada di soal nomor 17. Di sini saya juga menambahkan beberapa alat ukur seperti voltmeter dan ampermeter. Pada bagian ini merupakan voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan pada kaki basis transistor. Selanjutnya pada bagian ini merupakan ampermeter yang digunakan untuk mengukur berapa arus yang masuk melalui kaki basis transistor. Selanjutnya di sini juga ampermeter yang digunakan untuk mengukur berapa arus yang mengalir masuk melalui kaki kolektor pada transistor. Di sini juga ada ampermeter yang digunakan untuk mengukur berapa arus yang keluar dari kaki emitter transistor. Yang terakhir di sini ada voltmeter yang digunakan untuk mengukur berapa tegangan yang ada di kaki kolektor pada transistor. Untuk transistor, di sini saya juga menambahkan spesifikasi, di mana sesuai di soal saya menambahkan beta dengan nilai 108 agar kalkulasi lebih akurat. Sebelum melakukan simulasi pada program, terlebih dahulu saya akan memberikan sinyal input pada rangkaian, di mana di sini saya memberikan sinyal amplitudo sebesar 10 mV dengan frekuensi sebesar 1 kHz atau 1000 Hz dengan gelombang sinus. Untuk selanjutnya langsung saja kita run untuk simulasinya. Setelah di run, maka untuk alat ukur akan menunjukkan nilai-nilai yang diukurnya, di mana pada bagian tegangan basis terukur sebesar 3,54 volt. Selanjutnya untuk arus basis terukur sebesar 0,01 mA. Selanjutnya pada bagian kolektor terukur 1,24 mA. Pada bagian emitter terukur arus sebesar 1,25 mA. Dan yang terakhir pada bagian kolektor terukur tegangan sebesar 14,2 volt. Selanjutnya kita bisa mensimulasikan hasil grafik
dari input dan output agar kita bisa mengetahui bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian. Di sini saya ada 2 osiloskop. Lalu saya akan memberikan simulasi grafik. Di sini sudah terukur di mana pada grafik yang berwarna hijau merupakan sinyal input yang dimasukkan ke rangkaian. Di sini terlihat seperti garis karena inputnya sangat kecil, hanya sebesar 10 mV. Maka untuk grafiknya tidak terlalu terlihat. Sebenarnya ini juga merupakan sinyal sinus. Dan yang kedua, grafik merah merupakan hasil sinyal output pada rangkaian. Di sini terukur sebesar 2 volt. Selanjutnya untuk grafik bawah, di sini akan terlihat jelas untuk hasil gelombangnya karena di sini kita menggunakan range yang berbeda dari yang awal tadi. Kalau grafik yang di atas ini kita menggunakan range yang sama sebesar 3 volt. Jadi kita tidak bisa terlalu melihat bentuk sinus dari gelombang inputnya. Sedangkan pada bagian grafik di bawah kita bisa melihat jelas bentuk grafik berupa sinus. Di sini kita bisa melihat pada bagian input, pada bagian hijau ini kita tadi masukkan 10 mV. Di sini juga tertunjuk 10 mV. Dan selanjutnya pada bagian output di sini terukur sebesar 2 volt. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa sinyal input dan output mempunyai grafik yang terbalik, di mana pada bagian input yang pertama-tama kita lihat adalah bagian positif, sedangkan pada bagian output kita melihat hasilnya negatif. Ini dikarenakan pada sebuah amplifier ini transistor bekerja layaknya seperti logic gate NOT, di mana jika kita memberikan sinyal input 1, maka hasilnya adalah 0, atau berkebalikan dari sinyal input, maka hasilnya bisa dilihat sangat terbalik di sini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba simulasi apa yang terjadi apabila amplitudo pada input rangkaian ini diubah. Tadi pada awalnya kita menggunakan 10 mV, maka kita akan coba rubah. Yang pertama-tama saya akan mencoba dengan nilai 1 mV. Kita klik OK. Selanjutnya pada bagian grafik kita melakukan simulasi ulang, maka akan terukur seperti ini, di mana pada bagian input terukur 1 mV dan pada bagian output terukur sebesar sekitar 225 mV. Selanjutnya kita mencoba merubah kembali untuk inputnya, misalnya dengan nilai 15 mV. Langsung saja kita simulasi ulang, maka grafik akan tertampil seperti ini, dimana pada bagian input kita mendapatkan input sebesar 15 mV dan kita mendapatkan output sekitar 270 volt. Selanjutnya kita mencoba merubah lagi dengan amplitudo sebesar 20 mV, lalu kita running ulang untuk grafiknya, maka akan tertampil seperti ini. Dan bila kita lihat untuk bentuknya
masih sama, hanya terjadi perubahan pada amplitudo, di mana perubahan ini terjadi secara linear. Apabila kita memasukkan nilai input, maka hasil tegangan output juga akan mengikuti. Semakin besar kita memberikan sinyal input, maka outputnya juga akan semakin besar. Selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi apabila kita memberikan sinyal amplitudo input terlalu besar. Kita coba dengan 500 mV dan kita coba simulasi, maka hasil yang terjadi adalah seperti ini, dimana pada bagian output pada grafik merah menunjukkan bahwa hasil outputnya mengalami clipping dengan nilai maksimum sebesar 6 volt. Jadi karena itulah kita tidak boleh memasukkan sinyal input terlalu besar agar hasil output yang dihasilkan tidak rusak seperti pada grafik di sini. Dan outputnya sangat berbeda dari inputnya, tidak murni gelombang sinus sempurna. Untuk menghitung AV, kita bisa melakukan dengan rumus Vout dibagi Vin, di mana pada Vout kita mendapatkan tegangan puncaknya sebesar negatif 2,5 volt, dan pada bagian tegangan input kita mendapat tegangan 10 mV atau 0,01 volt. Maka kita bisa menghitung hasil AV dan mendapatkan dengan nilai minus 250. Selanjutnya, perbandingan hasil kalkulasi dan simulasi pada software Proteus. Yang pertama, pada titik ukur VB, setelah dikalkulasi terhitung 4,04 volt, dan pada nilai simulasi terukur 3,54 volt, sehingga mempunyai nilai selisih sebesar 0,5 volt. Selanjutnya pada VC, untuk nilai kalkulasinya didapatkan 12,86 volt, dan nilai simulasinya didapatkan 14,2 volt, dan mempunyai nilai selisih 1,34 volt. Selanjutnya IC, yang memiliki nilai hampir mirip dengan IE, pada nilai kalkulasi terhitung sekitar 1,52 mA, dan pada nilai simulasi terukur 1,24 mA, mempunyai nilai selisih 0,28 mA. Yang terakhir pada AV, setelah dikalkulasi mendapatkan nilai negatif 274, dan pada nilai simulasi didapatkan hasil negatif 250 dengan nilai selisih sebesar 24. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 pada mata kuliah elektronika analog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.